sesuai undangan, malam ini kita ingin berbagi informasi tentang sebuah proyek, di mana di proyek ini kita berbagi bagaimana kita bisa dapatkan keuntungan dari yang namanya berdagang di era digital. Nah, teman-teman sama-sama seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini era sudah berubah, betul ya? Mungkin nggak pernah kebayang bahwa kita akan sampai di era ini, di mana semuanya begitu mudah bisa kita lakukan dan kita dapatkan dari yang namanya handphone. Betul ya? Nah, dengan berubahnya zaman pun, cara berdagang pun juga sudah berubah, teman-teman. Ya, pasti kita juga sudah mengalami sebenarnya, benar ya, cara berdagang itu berubah. Nah, kalau kita bicara secara konvensional dulu, ataupun mungkin sekarang masih banyak melakukan juga ya, ini intinya secara konvensional. Kalau kita mau berdagang, yang pasti kita membutuhkan yang namanya tempat dan juga barang. Atau kalau paling mudahnya adalah kita harus punya yang namanya tempat dulu nih, baik mau berupa kios, ataupun toko, ruko, dan sebagainya. Baru kemudian kita berpikir untuk mengisi kios atau toko tersebut dengan barang-barang dagangan kita. Betul ya? Nah, artinya apa? Ini membutuhkan modal yang cukup besar. Dan biasanya pembayarannya menggunakan yang namanya cash gitu. Nah, tidak semua orang mampu melakukannya karena pertama dari sisi yang namanya modal, yang kedua dari sisi yang namanya keahlian. Berdagang itu ternyata butuh skill juga, teman-teman, pengalaman yang jelas ya. Yang kedua adalah koneksi, dari mana dia bisa mendapatkan distribusi atau mendapatkan barang yang baik. Sampai akhirnya mulai berkembang. Masuklah yang namanya era internet. Betul ya? Nah, di era internet ini kita bisa berdagang tapi tanpa perlu yang namanya tempat, karena tempatnya bisa digital ya, jadi bisa melalui handphone atau laptop kita. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ngalami nih berjualan tapi tempatnya di handphone atau laptop, baik melalui marketplace ataupun di medsos ya, atau mungkin yang paling marak sekarang itu apa? Berdagang di status WA, boleh ya, benar ya, teman-teman boleh deh cek status WA, mungkin banyak nih yang menawarkan dagangan di sana ya, di status WA ataupun membuat yang namanya web untuk jualan. Nah, teman-teman kebayang nggak? Dulu kalau ngomong mau buka rumah makan, orang itu harus nyiapin tempat dan berbagai perabotannya, setuju ya, sampai akhirnya dia harus nyetok bahan-bahannya dan sebagainya. Sekarang mereka itu cukup di dapur rumahnya, tapi pakai aplikasi GoFood, mereka sudah bisa dagangan. Nah, inilah menariknya di era yang namanya internet. Dan di sini sistem pembayarannya pun juga sudah mulai bergeser ke arah yang namanya digital, betul ya? Kita mulai bayarnya pakai entah m-banking, transfer ATM, ataupun sistem pembayaran di dalam marketplace tersebut, seperti GoPay, ShopeePay, OVO, dan sebagainya. Nah, yang menarik teman-teman, era ini pun sebenarnya sudah mulai bergeser. Saat ini kita memasuki yang namanya era blockchain. Nah, yang menarik adalah di era blockchain ini nggak cuma tempatnya yang digital, tapi bahkan barang dagangannya pun digital, teman-teman. Ya, jadi gini, kita itu berdagang sekali lagi gunakan hanya handphone atau laptop. Nanti di exchanger, market jual belinya. Dan barang dagangannya itu digital, yaitu yang namanya cryptocurrency atau mata uang digital. Mungkin teman-teman kalau belum bisa membayangkan seperti ini. Saat ini di salah satu, saya sebut aja ya, namanya Pegadaian, teman-teman itu bisa membeli yang namanya emas, tapi tanpa perlu fisiknya, tapi dalam bentuk digital. Betul ya, beli sekian gram, dapat tapi dalam bentuk angka. Nanti ketika dijual pun, Anda nggak perlu menjual fisiknya. Nah, di era blockchain ini kurang lebih sama, teman-teman. Tetapi bukan emas, tetapi adalah yang namanya mata uang digital. Nah, malam ini yang ingin kita ajak adalah bagaimana teman-teman bisa berdagang di era blockchain ini, sehingga teman-teman itu sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat mudah, hanya cukup dari handphone atau laptop Anda, dan barang dagangannya pun hanya berupa digital. Anda nggak perlu stok, Anda nggak perlu mikirin ngirimnya gimana, makingnya bagaimana, dan yang pasti, Anda pasti untung di sini. Nah, proyek yang ingin kita ajak adalah, sebelumnya saya tunjukkan dulu nih. Yang menarik adalah volume perdagangan cryptocurrency ini tadi data tanggal hari ini ya, tanggal 24 Maret di CMC, volume perdagangan kripto dalam waktu 24 jam nilainya adalah 1.859 triliun. Ada angka yang cukup besar, teman-teman ya. Yang kalau kita bisa ambil bagian di sana, pasti kita dapatkan namanya keuntungan cukup besar. Nah, malam ini kita ingin ajak teman-teman, proyeknya adalah bagaimana teman-teman bisa dapatkan income 1 miliar per bulan dari berdagang Bitcoin. Nah, Bitcoin ini adalah salah satu dari cryptocurrency gitu. Nah, meskipun zaman berubah, cara berdagang berubah, tapi prinsip dagang dari dulu hingga sekarang sama, teman-teman. Prinsip dagangnya cukup dua, ya.
Pertama adalah bahwa barang itu dibutuhkan atau ada permintaan besar terhadap barang tersebut. Betul ya? Karena kalau nggak ada permintaan, percuma kita beli, nanti nggak akan ada yang laku gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus pastikan dapat barangnya lebih murah dari harga pasaran atau harga market. Sehingga ketika kita bisa supply untuk permintaan yang besar itu, kita pasti yang namanya untung. Nah, malam ini beruntungnya adalah teman-teman akan mendapatkan penawaran Videocoin ini dengan penawaran spesial diskonnya 60% hingga 71,4%. Besar sekali, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat harga Videocoin ini sekali lagi tadi ya, pakai handphone, Anda bisa lihat di market exchange-nya. Kalau ini contohnya adalah di Indonesia di Indodax, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini saya beri contoh tanggal 20 Februari. Waktu itu tanggal 20 Februari harganya adalah Rp25. Let's say kalau kita bicara diskon terendah aja deh 60%, maka teman-teman akan dapatkan video ini dengan harga Rp10. Artinya ketika dijual di harga 15 pun untung, di 20 untung, apalagi di 25 untung banget. Betul nggak teman-teman? Nah, yang menarik adalah ketika kita dapatkan harga murah ini, pertanyaannya laku nggak? Nah, ada permintaan yang cukup besar terhadap Videocoin. Nanti teman-teman bisa cek juga ya di market tersebut. Ini saya perbesar aja untuk memperjelas. Ada permintaan sebesar 7 miliar, 6 miliar, 1 miliar terhadap Videocoin ini. Artinya ketika kita dapat barang murah, kita jual, pasti laku. Karena pasti laku berarti pasti untung, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Nah, sebelum kita lanjut tentang konsep dagang ini sebenarnya bagaimana sih? Nah, saya ingin tunjukkan dahulu supaya teman-teman nanti bisa memahami. Kok bisa ada demand sebesar 7 miliar, 6 miliar ini sebenarnya dari apa atau digunakan untuk apa sih sebenarnya Videocoin ini? Oke, nah Videocoin ini dibuat oleh perusahaan Vidi, dan perusahaan Vidi ini merupakan perusahaan startup teknologi media iklan model baru yang digabung dengan blockchain, dan ini merupakan yang pertama di dunia, teman-teman. Ya, terdaftar di Singapura tahun 2017. Saat ini sudah memiliki 7 kantor, ada di New York, San Francisco, Shenzhen, Shanghai, Singapura, dan di Indonesia ada di Batam dan di Bali. Nah, beruntung tuh teman-teman yang tadi dari Bali ya, Anda bisa langsung datang ke kantornya untuk melihat kantornya itu seperti apa. Nah, Vidi ini dibikin oleh 2 anak muda, yaitu Patrick Colangelo dan Matthew Lim. Nah, Patrick ini merupakan tim insinyur di New York, Amerika Serikat, dan dia lebih bertanggung jawabnya atas departemen teknis, pengembangan teknisnya. Nah, Matthew Lim bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis dan peluasan pasaran di semua wilayah Asia. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat 2 anak muda ini, mengapa mereka membuat startup di bidang periklanan ini? Nah, pertama, satu hal yang mereka lihat adalah banyak permasalahan di dalam dunia periklanan, terutama yang berhubungan dengan pengguna atau orang kebanyakan ketika mereka browsing ataupun melihat sesuatu di internet. Nah, satu hal yang cukup mengganggu adalah banyak orang yang merasa iklan itu menjengkelkan karena tiba-tiba muncul nggak diminta, betul ya? Iklan itu tiba-tiba muncul memaksa dan nggak relevan. Jadi kita lagi nonton apa, munculnya apa itu, dan kita dipaksa nih nunggu paling nggak 15 detik, 20 detik sampai iklan itu hilang gitu ya. Dan biasanya yang paling kita tungguan pasti tulisan skip ads atau tanda silang, betul kan? Karena apa? Nggak nyaman nih loh, lagi asik-asik baca atau nonton video, tiba-tiba muncul yang namanya iklan. Habis itu membuat yang namanya lambat, ya. Karena kadang untuk kita mau baca sesuatu halaman, kita dipaksa untuk melihat banner iklan dulu penuh sampai sekian detik, baru kita boleh masuk ke halamannya. Membuat lambat. Dan yang paling menjengkelkan, salah satunya ini teman-teman, membuat kuota kita ini cepat habis. Kebayang ya kalau kita tuh browsing sehari berapa kali kita lihat iklan, rata-rata satu iklan itu 15 detik, 20 detik. Kebayang nggak sih sebenarnya berapa menit loh kita sehari itu lihat iklan, dan itu menghabiskan kuota dan juga baterai tanpa kita sadari. Nah, akhirnya banyak orang yang nggak nyaman dan mereka memasang yang namanya pemblokir iklan di dalam handphonenya. Bahkan kalau kita beli handphone terbaru, handphone itu sudah menyertakan pemblokir iklan di browser bawaan handphonenya. Sehingga dari sisi pengiklan, 2 anak muda ini melihat sebenarnya nggak sangat efektif. Kenapa? Pemasang iklan itu keluar biaya besar, tapi video iklannya nggak dilihat gitu loh. Nah, artinya apa? Konversi untuk terjadi pembelian dari iklan tersebut sangat-sangat kecil atau rendah sekali. Di samping itu mereka juga nggak mendapatkan data yang transparan. Sebenarnya berapa sih yang melihat iklannya, ya berapa lama sih rata-rata orang itu berinteraksi di dalam video iklan yang mereka tampilkan. Nah, Matthew Lim dan Patrick Colangelo melihat bahwa ada solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan di periklanan ini.
Nah, mereka membuat suatu teknologi di mana teknologi ini membangun lapisan video yang nggak terlihat pada halaman web. Jadi video-video iklan tadi nggak langsung muncul, tapi tidak terlihat, teman-teman. Ya, karena apa? Video tadi itu disematkan ke dalam teks yang sangat relevan. Ya, jadi menarik kan? Ada teknologi di mana video-video iklan tadi nggak muncul, tapi tidak terlihat karena disematkan ke dalam teks yang sangat-sangat relevan. Artinya antara teks dan video itu ada koneksi. Ya, jadi sangat-sangat relevan. Dan cara untuk kita untuk melihat video-video tadi sangat mudah. Cukup lakukan ini. Tekan, tahan, dan geser ke atas, atau kita menyebutnya TTG. Teman-teman coba ya, ini saya share videonya. Kalau nanti nggak muncul suaranya, tolong saya diberitahu ya. Ini adalah contoh video ketika kita lagi browsing, membaca berita tentang iPhone, dan muncul juga videonya adalah video tentang iPhone juga. Oke, kita bisa lihat bareng-bareng ya. Oke, teman-teman, mulai kebayang ya. Jadi video iklannya tuh hanya muncul kalau kita lihat. Jadi kalau kita nggak pengen lihat, ya nggak akan muncul. Sehingga kegiatan membaca kita nggak akan terganggu. Nah, yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba ya, Anda bisa lakukan, atau Anda yang belum pernah tahu teknologi video, Anda bisa tulis ini nanti di Google Chrome ya. Jangan salah, ini beda rencana investasi Tesla di India versus RI. Nah, nanti akan muncul seperti ini yang saya kasih tanda panah di bawah, tulisan atau teks yang di bold pink, teman-teman. Lalu Anda tinggal lakukan ini saja, tekan, tahan, dan geser video ke atas, maka akan muncul lapisan video pada halaman yang sama tanpa Anda meninggalkan halaman tersebut. Nah, sehingga apa? Traffic dari web online tersebut pun akan naik, media online tersebut. Nah, Anda nanti tinggal klik ini lambang suara untuk aktifin audionya. Nah, yang paling menarik ini, teman-teman. Pertama, kita udah nggak terganggu dari sisi pengguna oleh iklan yang tiba-tiba muncul. Dari sisi pengiklan pun mereka sangat-sangat efektif. Kenapa? Pengiklan hanya membayar saat video ini ditonton. Jadi kalau teman-teman nanti browsing nggak mau lihat, pengiklan nggak akan bayar. Atau Anda hanya melihatnya sebentar nih, 2 detik. Ya, pengiklan hanya membayarnya selama 2 detik. Sehingga apa? Teknologi video ini benar-benar suatu teknologi yang luar biasa yang memberi keuntungan baik dari kita sebagai pengguna internet ataupun dari para pengiklan yang ingin mengiklankan produknya. Sehingga bisa kita lihat teman-teman, dalam waktu 2 tahun dari berita di CNN Indonesia, dikatakan hanya dalam waktu 2 tahun sudah lebih dari 50 media digital terbesar di Asia menggunakan teknologi video, termasuk Transmedia, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, MNC Group, Kompas, Gramedia, dan kapanlagi.com. Pertanyaannya mungkin, kalau sudah lama kok kita nggak pernah tahu ya? Nah, itulah teman-teman, mengapa malam ini kita adakan Zoom ini, salah satunya adalah untuk teman-teman bisa tahu bahwa ada satu teknologi iklan gitu loh, yang bisa membantu kita untuk yang namanya mengatasi iklan-iklan yang menjengkelkan tadi. Nah, dan tidak hanya media-media online, sebenarnya sudah cukup banyak brand-brand internasional yang berpromosi menggunakan teknologi video ini, baik ada BMW, Gucci, Rolex, Apple, Huawei, L, Nike, dan sebagainya. Nah, ini saya akan tunjukkan ada beberapa video dari brand-brand tersebut yang menggunakan teknologi video untuk mereka itu mempromosikan produk-produknya. Jam tangan. Katakan ini teman-teman, sudah lebih dari 3 miliar halaman yang sudah menggunakan teknologi video. Pertanyaan besarnya, mengapa kita nggak pernah tahu, betul nggak? Nah, karena apa? Teknologi video ini belum begitu familiar. Itulah mengapa video akhirnya berpikir bagaimana supaya teknologi ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat dunia
atau masyarakat Indonesia pada khususnya. Sehingga mereka berpikir untuk membangun suatu komunitas, di mana komunitas ini yang nanti akan mengedukasi sekaligus memperkenalkan teknologi ViDi ini kepada masyarakat. Di samping itu, ViDi juga berpikir bagaimana mereka untuk mempermudah transaksi sekaligus mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Nah, akhirnya ViDi ini pada tanggal 8 Juli 2019 meluncurkan atau mereka membangun token ViDi Coin dengan total supply adalah 10 miliar koin, teman-teman ya. Nanti untuk detail data tentang ViDi Coin ini bisa teman-teman dapatkan di sengle.io. Teman-teman tinggal klik aja sengle.io, masukkan ViDi. Nanti semua informasinya lengkap ada di sana. Nah, yang menarik adalah ViDi ini sekarang sudah diperdagangkan di lebih dari 20 exchanger. Kalau di Indonesia bisa teman-teman perdagangkan di yang namanya Indodax dengan volume transaksi hariannya yaitu 10 juta US dollar atau 150 miliar. Bayangin teman-teman ya, volumenya sebesar ini transaksi hariannya. Mengapa sih kok bisa ada volume sebesar ini? Nah, karena apa? Begitu ViDi meluncurkan ViDi Coin ini, mereka memberikan diskon 20% untuk mereka pengiklan yang menggunakan teknologi ViDi. Kalau membayar menggunakan ViDi, didapatkan diskon 20%. Nah, teman-teman mulai paham kan? Oh, berarti ada permintaan 7 miliar, 6 miliar, yes. Yang mengambil adalah perusahaan-perusahaan media iklan ataupun brand-brand tadi yang digunakan untuk membayar iklan dengan teknologi ViDi tadi. Nah, berikutnya ViDi mulai membangun komunitasnya dengan mereka memberikan yang namanya diskon terhadap ViDi Coin yang mereka buat, gitu ya, dengan konsep dagang tadi. Kemudian mereka juga memberikan fasilitas kepada komunitas kalau mereka membaca atau melihat video-video iklannya akan mendapatkan reward berupa ViDi Coin. Sehingga ViDi Coin ini memang dibikin untuk memperbesar atau membuat perusahaan ViDi ini nantinya menjadi lebih besar. Nah, ini adalah hubungan sebenarnya komunitas ini perannya apa sih, kita di dalam komunitas ViDi ini nanti berperan seperti apa. Nah, teman-teman seperti kita ketahui bersama nih, ViDi dan perusahaan-perusahaan branded media-media besar ini sudah bekerja sama dari 2017. Tetapi banyak masyarakat yang belum tahu tentang teknologi. Itulah mengapa ViDi berpikir untuk membangun rechain komunitas untuk memperkenalkan teknologi ini, dan mereka memberikan promo, diskon, penawaran spesial untuk membangun komunitas ini lebih layaknya kita bicara Gojek yang memberikan promo dengan GoPay-nya, seperti itu teman-teman. Sehingga banyak orang yang akhirnya mau membangun komunitas. Nah, sehingga apa yang didapatkan ViDi? ViDi akan mendapatkan jumlah komunitas, jumlah pengguna yang besar. Ya, yang akan apa? Yang akan ditawarkan ke perusahaan-perusahaan branded. Jadi ViDi nggak hanya sekedar menawarkan teknologi, karena teknologi tanpa pengguna itu juga omong kosong. Ya, kalau teknologi, Pak Irfan bisa dibantu. Kalau teknologi, saya tadi sempat keluar Pak Anu dijadiin co-host lagi, maaf. Yes, oke deh, saya lanjut aja. Kalau teknologi ini tanpa komunitas, itu juga percuma. Nah, akhirnya ViDi itu berpikir bagaimana menawarkan ke perusahaan-perusahaan ini sekaligus komunitas penggunanya. Sehingga makin besar komunitas, maka perusahaan-perusahaan branded yang menggunakan teknologi ini makin banyak. Layaknya YouTube yang subscribernya banyak, pasti pengiklannya jauh-jauh lebih besar. Nah, sehingga apa? ViDi akan mendapatkan nilai kontrak yang makin besar sebagai pembayaran teknologi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan branded tadi. Nah, sehingga rechain sebagai komunitas ini sebenarnya hubungannya apa? Nah, rechain tadi kan akan mengedukasi, teman-teman. Mengedukasi kepada masyarakat tentang teknologi di sehingga apa? Viewer, jumlah orang-orang yang paham teknologi ViDi yang nanti akan melihat iklan-iklan itu makin banyak. Sekaligus meningkatkan traffic di media-media online tadi. Sehingga komunitas akan mendapatkan ViDi, reward ViDi dari mereka baca berita ataupun lihat video-video iklan tadi. Nah, saat ini ViDi sendiri juga sudah berkembang sehingga sudah banyak shareholder atau pemegang saham yang masuk. Ya, itulah mengapa ViDi ingin meningkatkan lagi, akan nanti semakin banyak nih shareholder yang akan masuk. Sehingga secara kapitalis, secara keuangan, ViDi ini sudah sangat-sangat kuat. Seperti kita lihat ada grup MNC dari Indonesia yang masuk menjadi bagian dari shareholder di ViDi. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran. Nanti teman-teman bisa paham, oh berarti ViDi itu diciptakan untuk transaksi dan digunakan untuk pembayaran teknologi iklan. Dan mengapa kok dibikin komunitas? Karena untuk yang namanya memperbesar bisnis dari ViDi. Nah, kalau kita bicara mau mengembangkan komunitas, di Indonesia adalah negara hukum, betul teman-teman ya. Artinya kita bicara nih legalitas.
supaya kita juga ketika berdagang ataupun mengembangkan bisnis kita itu aman dan nyaman. Nah, VD sendiri kalau di Indonesia komunitasnya itu berdiri dengan nama PT Regen Digital Indonesia. Ini ada surat keterangan terdaftar administrasi Direktorat Jenderal Pajaknya ya. Dia juga sudah punya NPWP sebagai wajib pajak, sudah punya nomor induk perusahaan, ini ada semacam izin usaha, kemudian dia punya izin operasional komersialnya. Jadi sudah bisa beroperasi, tapi harus melengkapi dengan apa? Tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, dan itu juga sudah dilengkapi oleh VD. Dan ini adalah pengesahan pendirian badan hukumnya. Artinya gini teman-teman, secara legalitas, ketika kita berdagang di komunitas Regen, ini kita sudah tenang, karena legalitasnya sudah ada. Ya. Nah, berikutnya dari sisi kriptonya teman-teman. Nah, tanggal 17 Desember 2020 kemarin, Bapepti menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, salah satu kriterianya adalah aset kripto ini tidak dalam sistem skema Ponzi. Paham ya? Nah, karena apa? Mulai banyak nih di luaran sana tuh penipuan ataupun scam yang menggunakan kripto untuk menyamarkan bisnisnya. Nah, VD itu masuk sebagai salah satu dari 229 aset kripto yang resmi boleh diperdagangkan di Indonesia. Artinya secara aset kripto pun kita aman. Nah, artinya berdagang di VD itu benar-benar nyaman, teman-teman. Nah, kita sudah lihat nih perusahaannya, legalitasnya. Sekarang kita langsung nih, gimana saya dapatkan 1 miliar itu gimana? Betul kan? Nah, teman-teman, kalau kita bicara berdagang, pasti hal pertama apa, kita harus yang namanya punya barangnya atau kulaan dulu, betul ya? Gimana saya bisa dapatkan barangnya untuk kita berdagang? Nah, di VD ada beberapa paket dagang yang bisa Anda pilih ya, karena ini adalah paket grosiran teman-teman, bukan eceran ya, dengan penawaran spesial diskon 60% hingga 71,4%. Nah, teman-teman, saya sih sering sharing dengan teman-teman saya ya, kebetulan saya juga punya toko itu. Berapa sih sebenarnya kalau kita mau mulai usaha saat ini kalau buka toko? Ya paling tidak hanya untuk sewa rukonya aja udah berapa teman-teman. Minimal kita bicara di atas harga 200 juta, betul nggak? Nah, DVD ini paket dagangnya itu saya bilang cukup murah dan terjangkau kalau kita bicara hasil yang akan kita dapat. Nah, ada 5 pilihan paket teman-teman ya yang bisa Anda pilih, mulai dari 35.000 USDT, yaitu token VD Coin senilai 35.000 sampai yang terendah adalah senilai 500 USDT. Nah, masing-masing mempunyai diskon yang berbeda, yang pasti makin besar pasti diskonnya lebih besar. Diskonnya dari 71,4 sampai 60% tadi. Nah, kalau kita bicara nih paket yang terbesar, untuk kita bisa dapetin VD Coin dagangan senilai 35.000 USDT, di diskon 71,4 bayarnya berarti hanya 10.000 USDT. Atau kalau dirupiahin teman-teman, itu modalnya adalah 165 juta plus sudah termasuk PPN. Kebayang ya, Anda memulai dagang hanya dengan 165 juta. Dan Anda bisa dapatkan Bitcoin senilai 525 juta. Padahal permintaan di market ada miliaran, teman-teman. Artinya dagangan Anda ini pasti habis dan Anda pasti untung. Nah, tapi kalau kita bicara, ada nggak yang lebih rendah ya? Di bawahnya ada paket 16.000 USDT dengan diskon 68,7, Anda dapatkan atau Anda hanya membayar dengan 5.000 USDT, atau kurang lebih adalah dengan 8,5 juta termasuk VPN, kita akan dapatkan token VD Coin senilai 240 juta. Nah, paket berikutnya, token VD Coin 3.000 USDT, diskonnya 66,7%, kita cukup bayar 1.000 USDT, teman-teman. Atau untuk kita bisa dapatkan token VD Coin 45 juta, cukup bayarnya 16,5 juta dan sudah termasuk VPN. Asik kan? Cukup sangat-sangat menyenangkan di VD itu. Nah, berikutnya ada paket senilai 1.400 USDT. Bitcoin senilai 1.400 USDT dengan kita membayarnya 500 USDT. Atau dengan 8,25 dapatkan token Bitcoin senilai 21 juta. Saya yakin kalau ngomongin diskon, pasti semua senang. Betul nggak teman-teman ya? Apalagi diskonnya segede ini nih. Nah, paket rendah 500 USDT, diskon 60%, maka kita hanya membayar sebesar 200 USDT, atau secara rupiah adalah dengan 3,3 juta, kita dapatkan VD Coin senilai 7,5 juta. Nah, teman-teman, ini adalah 5 paket grosir yang bisa Anda pilih. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara secara konvensional, ini adalah modal atau biaya yang sangat murah untuk kita bisa memulai namanya usaha. Tapi untuk mungkin ini suatu hal yang baru buat teman-teman,
saya sarankan ambil yang sedang-sedang aja. Setuju teman-teman ya? Yang tengah aja deh, yang sedang-sedang. Ya, kita bicara paket yang 1000 USDT atau 16,5 juta. Karena apa? Ini juga cukup maksimal, teman-teman. Kalau tadi saya bilang 1 miliar per bulan, itu bisa Anda dapatkan dari paket ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin tunjukkan dulu nih. Sebenarnya kita berdagang DVD ini aman nggak? Gitu ya, pasti pertanyaan teman-teman seperti ini. Jangka panjang nggak nih? Jangan-jangan 2 bulan saya selesai. Nah, teman-teman, kita pahami dulu tentang yang namanya ekosistem DVD. Jadi VD tadi ya sudah sejak 2017 nih bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan branded ini dengan teknologi periklanannya, dan kemudian VD mulai berpikir untuk mengembangkan komunitas untuk memperbesar usahanya sekaligus membentuk ekosistem baru. Barulah mereka meluncurkan token VD Coin dan memberikan diskon kepada komunitas ini hingga 70%. Nah, pertanyaannya ketika VD memberi diskon 70%, komunitas atau kita ini udah pasti untung belum, teman-teman? Belum, kalau belum dijual. Betul, teman-teman ya. Yang menarik adalah sebenarnya ini nggak mengeluarkan biaya apapun, karena mereka hanya memberikan token yang mereka bikin sendiri dan hanya tinggal menulis angka, teman-teman. Yang memberi keuntungan kita siapa? Yang memberi keuntungan adalah 20 market exchanger dengan volume 150 miliar per hari. Ketika kita menjualnya di market, disitulah kita baru yang mendapatkan profit. Nah, artinya yang memberi profit ini sebenarnya siapa? Kok kita bisa dapat profit gitu? Yang memberi adalah perusahaan-perusahaan ini tadi, ketika mereka membeli koin-koin tadi dari market yang digunakan untuk pembayaran iklan. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat seperti ini, artinya apa? Dari VD hanya menjaga bagaimana supaya perusahaan-perusahaan ini tetap membeli koin dari market, betul nggak? Itulah mengapa VD harus memperbesar, atau VD berpikir untuk memperbesar komunitasnya. Karena sekali lagi, seperti contoh saya tadi, YouTube yang subscribernya 10 juta orang sama YouTube yang subscribernya 100.000 orang, pasti pengiklannya akan lebih banyak yang 10 juta. Sama. Begitu komunitas ini membesar, otomatis perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi ini makin banyak. Sehingga apa? Pembelian di market makin besar lagi. Sehingga kita lihat di sini, tidak ada beban sama sekali di perusahaan VD. Karena sekali lagi, dia hanya membuat token VD Coin. Sehingga tidak ada beban perusahaan VD harus membeli koin dari market. Nah, kalau teman-teman sudah lihat seperti ini, artinya apa? Berdagang DVD, legalitas lengkap dari sisi kekuatan company, ekosistemnya sudah sangat, fundamentalnya sangat-sangat kuat. Nah, yuk kita sekarang lanjut nih. Bagaimana kita nanti ketika membeli paket dagang, itu pencairannya bagaimana? Nah, ini saya kasih contoh, Anda memiliki token Bitcoin 3.000 dengan harga 1.000 ya. Nah, teman-teman, barang ini 3.000 token Bitcoin-nya senilai 3.000 USDT, nggak langsung Anda dapat. Bruk gitu ya. Karena kalau langsung pasti harga di market pasti hancur, suplainya terlalu banyak. Itulah mengapa perusahaan mengaturnya, sistemnya adalah secara pasif, akan keluar 0,5% per hari, teman-teman. Nah, kalau Anda pengen lebih besar dari 0,5%, Anda bisa tambah dengan melihat berita atau iklan, 5 hingga 9 dapat tambah 0,1%. Kalau 10, tambahannya adalah 0,2%. Nah, contohnya seperti ini, ada pencairan aset digital 0,5%, terus melihat 10 berita iklan 0,2%. Artinya total Anda dapatkan adalah 0,7% yang setiap hari bisa Anda jual. Seperti itu. Artinya gini, kalau Anda mengambil paket yang 1.000 USDT dikali 0,7%, akan terima token VD Coin senilai 7 USDT per hari dan akan selesai kurang lebih dalam waktu 1 tahun. Kalau saya tanya nih, mau nggak sih kalau terimanya lebih dari 7 USDT per hari? Nggak usah jawab, teman-teman. Saya tahu jawabannya pasti mau, ya kan? Nah, pilihannya ada dua, teman-teman. Kalau Anda mau dapatkan lebih dari 7 USDT, pertama kayak kita bicara bisnis konvensional lah. Kalau Anda ingin dapat income lebih gede, yang dilakukan apa? Perbanyak toko Anda, betul nggak? Anda bisa tambah nggak hanya cuma 1.000 USDT, mungkin 5.000 USDT, 10.000, bahkan mungkin 100.000 paket yang Anda ambil. Sehingga pastinya hasilnya menjadi lebih besar. Tapi kalau finansial kita terbatas, atau kita sudah membudgetkan untuk hal-hal yang lain, seperti konvensional juga sama. Yang dilakukan adalah, kalau kita nggak bisa nambah jumlah toko, perbesar toko kita. Setuju nggak? Perbesar volume toko kita promosi lebih banyak, supaya pelanggan kita atau kita punya reseller-reseller yang lebih banyak. Nah, sama, DVD kita bisa lakukan itu. Kita promo, kita sharing ke banyak orang, tentang yang namanya dagang aset digital Bitcoin ini. Nah, kalau kita sharing ke satu orang, maka kita akan dapatkan percepatan. Dagangan kita akan lebih cepat habis. Kita akan dapatkan
satu level kedalaman, percepatan sebesar 20% dari mana? Dari pasif teman kita, teman-teman. Ya, jadi bukan dari uang teman kita yang masuk, karena di sini nggak ada bonus sponsor. Asik ya? Ya, karena kita hanya dapatkan percepatan. Jadi 20% dikali 7, percepatannya adalah 1,4 USDT, mempercepat yang 3.000 USDT kita tadi habis. Jadi nggak lagi setahun habisnya, tapi bisa lebih cepat. Jadi mungkin 10 bulan seperti itu. Nah, semakin banyak kita sharing, maka kita akan dapatkan percepatan level kedalaman semakin banyak, sehingga semakin cepat 3.000 USDT kita habis. Kita sharing ke 2 orang, maka level kedalamannya sampai 2 level. Di level kedua 10%, kita sharing ke 3 orang, di level ketiga kedalaman kita dapat 5%, teman-teman. Kalau kita sharing ke 5 orang, maka kita sampai dapat 4 hingga 6 level kedalaman, masing-masing 2%. Dan kalau kita sharing 10 orang, kita sampai dapat hingga 7-15 level kedalaman tambahan, yang masing-masing sebesar 1% untuk mempercepat. Sehingga semakin banyak yang kita sharing, maka makin lama volume bisnis kita makin besar. Setuju nggak? Atau kita punya toko, makin banyak pelanggan, pasti lama-lama omset toko kita makin besar. Nah, mungkin volume kita nanti nggak lagi ngomongin toko, tapi sudah sebesar volume distributor, sehingga kita naik, sudah jadi yang namanya distributor. Nah, di VD pun sama, teman-teman. Begitu volume bisnis Anda membesar, Anda bisa naik peringkat. Di kita ada yang namanya peringkat V1. Nah, di V1 ini apa? Kalau Anda punya 3 jalur yang masing-masing omsetnya adalah 10.000 USDT. Ya, nanti kalau Anda kurang paham, Anda bisa detailnya tanya ke orang yang mengundang Anda. Poinnya adalah di V1 ini, Anda akan mulai dapatkan 4%, teman-teman. Dan 4% ini adalah uang besar dari perdagangan VD di komunitas Regen ini. Kenapa? 4% ini, even Anda hanya dapatkannya dari pasif $7, atau berarti hanya sekitar 0,28 USDT, tapi Anda dapatkannya tanpa batas kedalaman. Ya, artinya berapapun jaringan Anda akan dapatkan 4%. Dan di V1 ini, income-nya adalah antara 15 juta hingga 50 juta per bulan, teman-teman. Let's say kita ngomong income terendah aja deh. Di V1, Anda dapatkan 15 juta. Dan di V1 ini rata-rata antara 2 bulan hingga 3 bulan. Artinya, kalau kita ngomong 3 bulan dari sekarang dapat tambahan 15 juta di masa pandemi seperti ini, itu hal-hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, nah, apalagi kalau kita nanti makin lama makin berkembang, di jaringan kita ada juga yang menjadi V1, di masing-masing jalur ada V1, maka kita bisa menjadi V2. Di V2 overheading-nya nambah lagi jadi 8%, teman-teman. Dan di V2 income-nya antara 50 hingga 100 juta per bulan. Wow. Ya, apalagi kalau V1-nya ini jadi V2 dan Anda menjadi yang namanya V3, teman-teman, overheading dari 12%, income-nya 100 juta hingga 500 juta per bulan. Dari berdagang Bitcoin, teman-teman. Dari berdagang yang Anda gunakan handphone, dagangannya pun juga digital. Seperti itu. Kalau V2 jadi V3, Anda jadi V4. Sekali lagi, overheading-nya naik menjadi 16%, dan di V4, potensi income-nya antara 500 juta hingga 3 miliar per bulan. Besar-besar sekali. Ya. Nah, apalagi V3 jadi V4, Anda jadi V5, teman-teman. Di V5 ini overheading-nya 20%, dan income-nya antara 3 miliar hingga 10 miliar. Nah, saat ini di Indonesia sudah ada yang menjadi V5, namanya Pak Johan, ya. Income-nya malah sudah lebih dari 10 miliar, teman-teman. Ya, kurang lebih sekarang dia ada 12 miliar per bulan. Luar biasa, dan saya sendiri nggak pernah terbayang bahwa bisa memiliki income sebesar itu hanya dari berdagang yang namanya komoditas digital, teman-teman. Nah, ketika nanti kita mengembangkan bisnis ini, suatu saat pasti kita akan ketemu dengan tim kita yang mempunyai peringkat yang sama atau volume bisnisnya yang sama. Betul nggak, teman-teman? Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan tetap dapatkan dari tim kita tadi sebesar 5% dari hasil mereka. Di V2 sama 5% juga, di V3 10%, V4 berarti ketemu V4 15%, dan di V5 ketemu V5 20%. Sudah dipahami, teman-teman, ya? Nah, kalau sampai nanti ketika berkembang, mereka itu mempunyai peringkat yang lebih besar, Anda tetap dapatkan ini, teman-teman, 5% hingga 20%, tetapi hanya diberi yang namanya batas waktu sampai 90 hari, ya. Jadi di V2 pun sama, Anda diberi batas waktu 90. Jadi kalau sampai 90 hari Anda nggak bisa nyamain peringkat, maka dari tim Anda tersebut Anda nggak dapatkan, sementara nggak dapatkan yang namanya percepatan income tadi. Nah,
Di V3 sampai V4 ini 180 hari. Nah, nanti dari semua hasil yang Anda dapat dari berdagang Vidcoin, ketika Anda withdraw, ada fee admin sebesar 10%, teman-teman ya. Nah, ini adalah cara Anda berdagang. Bagaimana Anda bisa dapatkan keuntungan, penjelasannya adalah ini. Nah, pertanyaannya adalah strateginya gimana? Betul nggak? Banyak orang tahu, kalau nggak tahu strateginya, tahu caranya, nggak tahu strateginya juga nggak akan kemana-mana, teman-teman. Ya, banyak orang nih punya toko, punya usaha yang sama, tapi strateginya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, malam ini saya ingin sharing bagaimana strateginya teman-teman bisa dapatkan 1 miliar per bulan di tahun pertama Anda berdagang Vidcoin. Ya, caranya sangat mudah, game lainnya, strateginya teman-teman bisa ingat-ingat, dan ini saya bilang sangat mudah karena cukup 3 langkah, teman-teman ya. Jadi langkah pertama, Anda miliki paket dagang 1000 USDT, ya, ini semua pasti bisa lakukan ya. Yang kedua adalah begitu Anda sudah punya paket dagang 1000 USDT, maka bulan itu juga Anda menjadi yang namanya S3, teman-teman. Nah, S3 itu apa? S3 itu adalah ketika Anda bisa promosi kepada 3 orang teman Anda yang juga mengambil paket dagang 1000. Bayang ya, kalau Anda di bisnis konvensional, maaf sebentar. Kalau Anda di bisnis konvensional, berapa banyak sih yang Anda promosiin tentang bisnis Anda? Pasti banyak sekali, nggak terbatas. Itulah. Di sini Anda hanya cukup 3, teman-teman. Sehingga apa? Saya bilang, semua orang pasti bisa kalau mau. Ya, semua orang pasti bisa melakukan atau menjadi S3 kalau mereka mau. Kemudian langkah ketiga adalah bulan berikutnya Anda bantu 3 orang teman tadi menjadi yang namanya S3. Cukup ini teman-teman 3 langkah untuk dapatkan yang namanya 1 miliar. Atau kalau mau mudahnya, gimana nih supaya dapetin 1 miliar? Jadi S3. Ketemu teman Anda, ketemu tim Anda, konsultasi S3, S3. Itu aja teman-teman. Karena apa? Begitu ini Anda lakukan, di bulan ketiga, Anda pasti menjadi V1 dan dapatkan 4% yang tanpa batas tadi, teman-teman. Nah, ini akan saya tunjukkan hitungannya. Ya, teman-teman perhatikan saja, kalau misalnya Anda nggak suka dengan hitung-hitungan, lihat aja karena ini kurang lebih hanya 2 menit saya tunjukkan. Nah, Anda memiliki paket dagang 3.000, berarti Anda membayar 1.000 ya di kotak yang kiri, sehingga saldo video Anda jadi 3.000 nih di kotak yang kanan. Nah, Anda terima 0,7% per hari atau 7 USDT per hari. Kalau dikali 30, berarti terimanya 210 USDT per bulan. Betul ya? Nah, lalu Anda menjadi yang namanya S3. Anda sharing ke 3 orang, masing-masing 3 orang tadi berarti dapatkan pasif 7 USDT per hari. Betul ya? Karena 1000 kali 0,7. 7 kali 3 adalah 21, dan di level pertama teman-teman dapatkan 20%. 21 kali 20%, 4,2. Ini yang saya tulis merah. Anda dapatkan tambahan 4,2, teman-teman. Dari yang tadinya cuma 210 jadi 336. Artinya dagangan Anda nggak lagi setahun, 10 bulan habis. Dan ini mengurangi saldo VD Anda, teman-teman. Jadi saldo dagangan Anda berkurang karena laku, jadi 2.664. Jadi nggak mengambil, tapi sekali lagi ya, uang teman Anda yang join, karena nggak ada bonus sponsor di sini. Nah, 3 orang tadi juga lakukan S3, akan ada 9. Di level 2 dapat 10%, berarti tambahnya 6,3, dan Anda dapatnya 525. Berarti saldo VD-nya berkurang lagi, jadi tinggal 2.139, atau kurang lebih dalam waktu 2 bulan, modal Anda udah mau BEP, teman-teman. Ya, 15 juta Anda ini sudah mau balik. Nah, lakukan lagi S3, di sini akan ada 27 orang, betul ya, 9 kali 3, 27, di level ketiga kita dapat 5%, tambahnya adalah 9,45, Anda terimanya 808 USDT. Saldonya berkurang lagi, tinggal 1.330. Nah, teman-teman, Anda lihat nggak? Kalau kita bicara jumlah, maka 3 ditambah 9 orang, ditambah 27 orang, akan ada 39 orang, betul ya? Dibagi dalam 3 jalur, berarti masing-masing 13 orang. 13 kali 1000 USDT masing-masing 13.000. Padahal untuk jadi V1 hanya cukup 10.000. Maka dipastikan di bulan ketiga Anda sudah menjadi V1. Baik teman-teman ya. Jadi S3 ini cuma cara Anda untuk segera menjadi V1 karena uang besarnya adalah dari 4% tadi. Begitu Anda sudah jadi V1, maka di tiap level Anda dapat tambahan 4%. Seperti ini. Sehingga yang tadinya 800 itu menjadi 1.136 USDT per bulan, teman-teman. Modal 1.000 dapat 1.000 per bulan. Nah, yang berarti saldo VD Anda di sini pun dikurangi lagi, habis. Jadi 15 juta Anda atau $1.000 Anda sudah menjadi 45 juta.
Anda untung berarti 30 juta. Benar teman-teman ya. 30 jutanya Anda kantongin teman-teman, mau gunakan untuk apa aja boleh. Mau telepon saya, traktir saya juga boleh ya. Terus yang 15 jutanya untuk apa? Untuk kulaan lagi, beli barang lagi. Karena apa? Dagangan Anda sudah habis. Sehingga Anda ambil lagi paket yang 1.000 untuk dapetin yang namanya token VD Coin senilai 3.000. Nah, teman-teman, ini yang kita lakukan. S3 lakukan terus S3, maka yang terjadi seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang kita lakukan tadi di awal, 3927. 27 orang lakukan S3 jadi 81, 81 lakukan S3 terus S3 ini yang akan terjadi. Ya. Sekali lagi, kekuatan network adalah duplikasi. Itulah mengapa kita bikin cara yang mudah supaya setiap orang bisa lakukan. Nah, kita stop dulu sampai di bulan ke-8 ya. Karena di bulan ke-8 ini kalau kita jumlah maka total sudah ada 9.840 orang, teman-teman. Ya, lihat bayang ya. Kalau ngomong sendiri, waduh, susah teman-teman. Tapi kita bicara network, maka kekuatannya sangat besar. Ya, nah 9.840 orang masing-masing mengambil paket dagang 1.000 USDT, maka akan ada omset 9.840 USDT. Oke teman-teman ya. Nah dari 9.840.000 ini akan keluar pasif 0,7% dan kita dapatkan 4%. Artinya perhitungannya seperti ini. 9.840.000 dikali 0,7% dikali 4% keluar 2.755 USDT, atau kalau secara rupiah 41 juta per hari hanya dari off-roading. Teman-teman, Anda kebayang nggak? Anda bangun tidur, Anda lihat handphone Anda, ada dagangan laku sebesar 41 juta every day, teman-teman, yang bisa Anda cairkan. Apa yang Anda rasakan? Ya, artinya kalau kita ngomong 41 juta per hari, berarti kalau sebulan kita bicara 1M, betul? Artinya 8 bulan dari sekarang, teman-teman bisa punya yang namanya income 1 miliar per bulan dari berdagang VD. Nah, teman-teman, kalau kita bicara sekarang Maret, berarti paling tidak November atau Desember, kalau Anda mau serius bekerja sama dengan kita, maka 1 miliar akan menjadi milik Anda. Karena apa? Sekarang tuh momentumnya tepat, teman-teman. Anda ketemu orang, Anda bicara VD, mungkin 10 orang itu ngomong, nggak tahu apa itu VD. Tapi 6 bulan atau 1 tahun dari sekarang, Anda ngomong ke 10 orang, mungkin 8 orang sudah bergabung di VD. Ini adalah momentumnya. Ya, artinya apa? Kalau Anda bisa duplikasikan ini dalam per minggu, berarti luar biasa income yang akan Anda dapatkan. Karena kita bicara yang namanya momentum. Nah, teman-teman, ini sebagai penutup, saya ingin tunjukkan perjalanan dari Pak Johan yang V5 tadi. Ketika dia memulai bisnisnya di tahun 2020 kemarin, bulan Februari, ini adalah income di bulan pertamanya, $52 ya. Kurang lebih adalah 750.000 per hari. Di bulan kedua, udah naik jadi 156, atau di bulan Maret jadi 2,2 juta. Di bulan April naik lagi nih, jadi 183 ya, 2,7 juta, dan di bulan Mei menjadi 486 USDT atau 7,2 juta. Teman-teman masih ingat nggak sih? Setahun yang lalu April Mei apa yang kita rasakan? Yes, kalau saya pribadi teman-teman, saat itu bisnis saya terjun bebas karena orang banyak panik tentang pandemi ini, terjadi lockdown di mana-mana, apalagi di Jogja, mahasiswanya pulang semua teman-teman ya. Tapi yang saya lihat, Pak Johan ini justru income-nya naik. April Mei naik eksponensial. Kenapa? Bisnis ini bisa dijalankan atau dibutuhkan semua, siapa aja bisa melakukannya, teman-teman. Nah, di bulan ke-5, bulan Juni naik lagi jadi 10, di bulan ke-6 Juli 28, dan di bulan Agustus jadi 31 juta. Teman-teman lihat ya perjalanannya. Dari 750 sampai 31 juta per hari. Itu hanya memakan waktu 7 bulan. Nah, kalau teman-teman lihat di ini yang saya kotak ini ya, income-nya adalah 50, 20, harusnya 70. Kok mengapa ada 2.000? Nah, teman-teman ingat ya, tadi ada bonus level dan juga bonus off-roading. Penjelasannya adalah seperti ini. Di daily reward 50, betul. S reward-nya kita lihat berita 20, dan sharing reward-nya atau bonus levelnya 428. Tetapi yang terbesar adalah bonus off-roading 4%-nya. 1.538. Itulah mengapa strategi kita adalah dengan S3, bagaimana teman-teman secepatnya terima 4%, yaitu menjadi yang namanya V1. Nah, teman-teman, di bulan ke-8 atau di bulan September, ya income-nya sudah menjadi 2.756 atau 40 juta per hari, teman-teman. Ya, let's say katakanlah menjadi 1 miliar per bulan.
Nah, artinya yang saya tadi tunjukkan, dalam waktu 8 bulan kita bisa terima 1 miliar per bulan, sudah ada yang buktikan, teman-teman. Ya, hitungan ini sangat kecil, sangat mudah. Asal Anda mau, Anda lakukan, cukup jadi S3, 3 orang yang Anda ajak menjadi ambil paket dagang 1.000 USDT, lakukan terus ke yang sama di tim Anda, bisnis Anda berkembang, maka 8 bulan dari sekarang, 1 miliar per bulan akan masuk ke dalam rekening Anda. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Sebagai penutup, saya cuma mau sampaikan ini adalah kesempatan emas bagi teman-teman semua untuk bisa mendapatkan yang namanya percepatan income. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Irfan. Kembali Pak Irfan. Oke, thank you Pak Handoyo ya. Boleh kasih aplaus dulu buat Pak Handoyo ya. Luar biasa presentasi.